wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi udah lama sebetulnya saya diminta teman-teman di beberapa platform sosial media untuk cobalah bikin video. Awalnya ya gimana, saya bukan siapa-siapa. Lama-lama iya, barangkali ada manfaat buat orang lain, jadi saya siapkan untuk ya sesekali dan kita coba untuk bikin video. Sebelumnya nama saya Bambang Halilintar. Nggak ada kaitannya sih sama keluarga Halilintar, tapi memang asli nama saya Halilintar, Bambang Halilintar. Bapak saya ngasih nama itu, Bambang Halilintar. Aktivitas saya ya, hobi saya jalan-jalan, baca, semua hal yang terkait dengan menyukai karunia Allah saya suka ya. Dan jalan-jalan itu adalah satu hal yang bagi saya ini bukan ini ya, bukan riya atau apa, tapi memang saya merasa bahwa orang-orang hebat itu rata-rata adventurer, pengelana yang hebat, dan saya muslim, maka saya merasa perlu untuk juga belajar bagaimana panutan saya, Nabi kita juga banyak menjalani kehidupannya sejak kecil dengan berjalan-jalan. Maksudnya tidak hanya berdiam diri di satu tempat dia. Contohnya waktu Nabi kecil, dalam kisah sejarah ya kehidupan dia, Nabi masih kecil ya, saat kemudian diajak oleh kakeknya untuk berdagang. Dan dagangnya nggak cuma sekedar di kota Mekah tempat dia tinggal, tapi sampai ke negeri Syam ya, sampai ke negeri Syam. Padahal waktu itu usianya sekitar 8 tahun. Padahal Mekah Syam itu kan antar negara. Jadi memang Nabi sejak kecil sudah menjadi pengembara, pengelana yang jauh. Saya kemudian coba baca-baca. Kebetulan saya penyuka sejarah, saya suka sekali baca sejarah. Kemudian saya saksikan orang-orang hebat dahulu, ya, nabi-nabi, ya orang hebat lah yang kita kenal. Ada Nabi Ibrahim, lahir di Mesopotamia. Orang-orang Turki katanya menyebut dia lahir di daerah Sanliurfa, Turki bagian timur, ya, dekat dengan ke arah Irak, Syria dan seterusnya. Nah, tapi kisah perjalanan Ibrahim nggak cuma bercerita soal Mesopotamia, Irak dan seterusnya, tapi kemudian kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengelana ke Mesir, sehingga dia kemudian berjumpa dengan istri keduanya, yaitu Siti Hajar, itu di Mesir. Padahal berapa jarak jauh antara Mesopotamia di daerah Irak, Turki kawasan timur, ke Mesir. Tapi kita juga tahu kemudian ya, setelah menetap di Kan'an di daerah Syam itu kan Nabi Ibrahim juga kemudian diperintahkan Allah Tuhan untuk membawa istrinya dan anaknya yang baru lahir itu ke kawasan tanah yang sangat tandus di Mekah. Bayangin ya, dari Syam menuju ke Mekah berapa jauh. Ini contoh saja sih. Dan kalau kita baca-baca tentang sejarah, ternyata ya memang orang-orang hebat itu pengelana yang pengembara yang tidak dibatasi oleh batas-batas negara. Dari situlah kemudian, karena saya menyukai perjalanan, menyukai tentang pasang surut peradaban manusia, saya lama-lama jadi terinspirasi juga untuk menjadi pengelana. Maksud saya suka lah mempelajari perjalanan negeri-negeri. Dari situlah awalnya kemudian saya makin tenggelam dalam
mencoba mengambil pelajaran dari pelajaran peradaban manusia. Maka bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, izinkan, doakan, syukur-syukur didukung saya untuk coba bangun channel di YouTube dengan nama Manusia Peradaban. Apa isinya, apa saja terkait bagaimana kemudian membangun agar manusia, agar kita semua ya ada peran penting yang dicatat oleh Allah nantinya sebagai peran peradaban ya. Jangan sampai dulu Pak Kiai di zaman saya sekolah madrasah, zaman dulu tahun 70-an 80-an lah ya, Pak Kiai sering mengatakan orang Islam itu jangan sampai diistilahkan oleh para kiai itu wujuduhu ka'adamihi. Apa itu? Wujuduhu ka'adamihi, keberadaan kita, kehadiran kita itu sama saja dengan ketiadaan kita. Jadi ada atau nggak ada sama saja. Nah, berarti nggak ada perannya, iya, nggak ada manfaatnya, iya. Padahal manusia terbaik katanya yang paling bermanfaat. Semoga apa yang nanti saya bikin, konten-konten yang saya coba bikin itu ada manfaatnya. Bukan hal yang serius. Kadang sesekali serius juga sih. Mungkin cerita soal pasang surut peradaban. Bagaimana kok bisa misalkan ya, orang-orang Arab tiba-tiba menjadi penguasa dunia misalkan saja. Itu kan tidak mungkin tiba-tiba. Terus kalau di dalam Hasanah Muslim yang lagi rame karena ini tanggal 2 Juni 29 Mei lalu itu ada peringatan 567 tahun penaklukan Konstantinopel. Misalkan bagaimana misalkan itu ya. Ini yang berat. Yang ringan kita ambil pelajaran dari pelajaran kecil kehidupan. Ada kisah tentang misalkan kenapa sih jari itu ada jempol, ada apa ya, ditelunjuk ya. Macam-macam, ada kelingking, ada jari manis. Kita coba ambil hikmah dari situ. Nah, jadi teman-teman sekalian guys, ini awalan dan semoga nanti bisa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bisa continue. Semoga saya Bambang Halilintar melalui channel Manusia Peradaban bisa memberi warna sendiri, ada sedikit manfaat. Ada legacy, ada warisan yang bisa diberikan buat siapapun yang menyaksikan, semoga menjadi bermanfaat. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang alim, saya bukan orang soleh. Saya hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Saya hanya ingin bertukar pikiran, sharing pengalaman. Siapa tahu itu ada manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, guys, teman sekalian, ini perkenalan saya Bambang Halilintar Ortega, orang Tegal asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.